Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang main point dari video PPG Talks tentang rencana pemerintah untuk lulusan PPG Prajabatan tahun 2022. Jadinya apa yang saya informasikan di sini itu berdasarkan video ini ya. Nah, videonya itu sudah ada di YouTube dengan judul PPG Talks yang dipublish 30 Agustus 2023 di channel PPG GTK Kemdikbud, dan judulnya adalah akan kemanakah lulusan PPG Prajabatan. Jadinya di sini saya menceritakan berdasarkan referensi tersebut dan saya hanya merangkumnya saja seperti itu. Oke, jadinya pertanyaannya adalah lulusan Prajabers ini mau kemana? Jadinya apa yang diungkapkan pada video tersebut selama 30 menit itu ada beberapa poin. Kalau tidak salah ada 11 poin. Jadinya poin yang pertama adalah lulusan PPG Prajabatan akan diberikan sertik, yang mana sertik tersebut akan bermanfaat jika lulusan masuk ke sekolah baik negeri sebagai ASN P3K atau swasta sebagai GTY. Jadinya di sini kita dibebaskan, kita boleh ke sekolah swasta, kita juga boleh ke sekolah negeri ya, ke sekolah negeri menjadi ASN P3K atau ke sekolah swasta menjadi guru tetap yayasan seperti itu. Kemudian poin yang nomor 2 diungkapkan bahwa peluang ikut P3K itu semakin besar karena didasarkan pada kebutuhan Pemda yang sudah diusulkan. Jadinya memang Pemda di seluruh Indonesia itu sudah mengusulkan berapa kebutuhan guru yang dibutuhkan untuk saat ini. Seperti itu. Nah, kita di mapping atau di plotting berdasarkan analisis kebutuhan tersebut. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah lulusan PPG Prajabatan itu memiliki lapak sendiri untuk berkompetisi pada P3K sehingga tidak menggeser honorer yang sudah ada. Jadinya para honorer yang sudah P1, P2 ini itu tidak rebutan lapak sama kita. Kita ada lapak tersendiri, P1 dan P2 itu juga memiliki lapak sendiri. Jadinya tidak ada rebutan. Seperti itu. Ini sudah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa ya. Jadinya teman-teman harus berpikir positif berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang poin keempat adalah lapak yang dimiliki oleh PPG Prajabatan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan daerah, domisili, dan LPTK dari lulusan. Jadinya misalnya nih KTP-nya jenengan semua KTP-nya Kabupaten Malang, belum tentu jenengan ditaruh di Kabupaten Malang, tapi ditaruh di sekitar LPTK, misalnya LPTK-nya bukan di Malang tapi di Surabaya, atau di area provinsi yang jenengan ada di LPTK dan domisili. Jadinya kalau Malang kuliahnya di Surabaya, kemudian provinsinya kan Jawa Timur. Jadinya jenengan semua harus siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah Jawa Timur seperti itu. Jadinya tidak saklek domisilinya di kabupaten sesuai dengan KTP seperti itu. Nah, kemudian poin yang nomor 5. Nah, jika masih ingat masalah chat bar, jadinya kalau kita mengikuti YouTube-nya Pak Suyanto, yang mana di situ ada Pak Andika juga ya, menginformasikan terkait dengan analisis kebutuhan Pemda, itu kan chat bar itu ada 3 warna, ada yang warna orange, ada yang warna biru, ada yang warna abu-abu. Nah, ternyata tadi dijelaskan bahwa untuk yang warna biru itu adalah pemetaan untuk gelombang 1, yang warna orange itu untuk pemetaan gelombang 2, sedangkan yang warna abu-abu itu kebutuhan guru yang masih kosong, yang masih akan demand atau dilakukan proses oleh pemerintah seperti itu. Kemudian poin yang nomor 6, potensi pemetaan bukan hanya di kabupaten KTP ya, tapi di area provinsi, so prepare yourself. Jadinya memang seperti yang diungkapkan di poin 4 bahwa pemetaannya itu lagi-lagi domisili itu bukan berdasarkan ke kabupaten tapi lebih ke area provinsi. Apakah nanti pelaksanaannya seperti itu? Nah, ini belum tentu. Jadinya saya di sini itu hanya menyampaikan poin-poin yang diungkapkan di video tersebut yang sebelumnya. Kemudian poin yang nomor 7, Kemenpan RP itu memberikan dukungan dengan regulasi melalui Permenpan yang berbunyi bahwa setiap individu yang mendaftar P3K dan memiliki sertik maka memiliki afirmasi teknik 100%. Jadinya SKD-nya
SKB-nya itu sudah otomatis sempurna kalau sudah memiliki sertif. Jadinya kita lebih cenderung ke tes yang terkait dengan kontennya, konten knowledge-nya seperti itu. Jadinya tolong dimaksimalkan di hal tersebut. Kemudian yang nomor 8, lulusan PPG Prajabatan tetap diminta untuk mendaftar ASN P3K melalui aplikasi BKN. Jadinya kita tahu SSCASN itu ya, bkn.co.id, untuk membuktikan kesadaran diri bahwa ingin berkontribusi bagi negara. Jadinya kalau poin yang ini aku pahamnya itu bahwa pemerintah itu ingin kita setelah lulus ada serdik, kita dites lagi nih. Ini tes ini itu sebagai prasyarat bahwa kita itu bersedia untuk mengabdi ke negara. Kita nggak bakalan bisa diangkat menjadi P3K kalau kita tidak mendaftar seperti itu. Jadinya harus sadar diri dulu dengan melalui mendaftar mau berkontribusi ke negara, baru kita dites, baru kita diangkat untuk ditempatkan seperti itu. Ini pemikiran saya. Kemudian yang poin nomor 9, pembukaan akan dilakukan. Jadinya pembukaan ini terkait P3K ini juga akan dilakukan secara serentak, baik untuk honorer P1 dan P2 maupun untuk lulusan PPG Prajab, dengan mempersiapkan lapak masing-masing melalui sistem. Jadinya sistemnya sudah terintegrasi antara NIK kita dengan apa yang sudah dipersiapkan. Jadinya NIK kita itu langsung otomatis mendeteksi bahwa kita ini apakah sudah terdaftar di Dapodik atau belum, atau baru lulusan Prajaper, itu nanti otomatis sudah terkoneksi. Jadinya langsung diidentifikasi oleh sistem seperti itu. Kemudian yang nomor 10, kalau sudah lulus dan bersertif serta kompetensinya sudah oke, ini kompetensinya ada 4 kompetensi guru itu ya, maka tinggal nunggu penempatan melalui pendaftaran P3K. Jadinya penempatannya itu melalui P3K dulu ya. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa menerkasi sebenarnya. Nanti masuk ke kesimpulan ya. Kemudian yang nomor 11, lagi-lagi tadi ditekankan bahwa domisili lebih diutamakan area provinsi bukan kabupaten. Jadi harus siap ditempatkan di provinsi sekarang, di seluruh area di provinsi sekarang seperti itu. Jadi lebih ditekankan terkait dengan domisili ini. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini potensinya penempatan kita untuk PPG Prajab ini tidak bisa serta-merta dalam waktu 2 bulan kita kelar, itu nggak bisa. Sehingga sepertinya ini menunggu seleksi P3K dulu, sehingga yang kita lakukan sekarang itu apa? Untuk mengisi kekosongan itu. Jadinya tolong diberdayakan diri sendiri untuk membuat karya, atau kalau bisa itu mencari kerja yang freelance, sehingga sewaktu-waktu kita itu bisa cabut dari pekerjaan tersebut ketika kita memang ditempatkan seperti itu. Dan kita bisa prepare dari sekarang untuk mengikuti seleksi P3K seperti itu. Jadi kesimpulannya itu. Nah, ini saya tulis ya. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan sambil mengisi kekosongan hati, pikiran, dan dompet. Nah, jadinya sekarang saya juga lagi proses untuk mengisi kekosongan dompet ya. Saya melakukan hal-hal ya seperti membuat konten dan sebagainya. Oke, sekian presentasi atau sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika emang dirasa bermanfaat, tolong tombol like, jangan lupa subscribe, kemudian jangan lupa komen dan di-share ke teman-temannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan mohon maaf kalau ada yang berbeda persepsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.